anak generasi sekarang harus belajar programming. Katanya. Halo teman-teman, selamat datang di Sakwen IDW by Duta Dijaya. Sebenarnya topik kali ini bukan kenapa harus belajar programming, tapi masih relevan gak sih belajar Excel? Dengan tren digitalisasi yang berkembang sekarang, banyak pihak yang mengatakan bahwa generasi sekarang harus belajar programming. Dan generasi-generasi sebelumnya juga nggak boleh ketinggalan. Bahkan kalau kalian search di Google, ada yang mengatakan kalau Excel udah ketinggalan zaman. Tapi saya justru berpikir, kita tetap harus belajar Excel. Dalam hal ini, Excel sebagai aplikasi spreadsheet. Jadi bisa aja belajar calc dari LibreOffice, atau sheet dari bagian Google Doc. Sama aja. Ya menurut saya, Excel itu sederhana. Jadi siapa saja bisa mempelajarinya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kayak misalnya mencatat pemasukan dan pengeluaran pribadi, mencatat laporan penjualan, atau yang sederhana, bikin absensi kerja bakti. Sedangkan programming, menurut saya itu rumit. Walaupun Python itu gampang, bagi sebagian banyak orang, tapi kan tetap itu tidak untuk semua orang. Dan nggak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi yang saya ingin bahas di sini, adalah tentang semua orang. Banyak artikel menulis, hari gini harus belajar programming. Tapi justru jarang yang membahas. Itu akses untuk belajar programming kayak apa? Dari alat, software, pengajar. Pasti nanti ada yang bilang, tutorial online banyak kok. Emang jamin semua orang punya koneksi? Dan sekarang sekolah atau kuliah online aja, masalah koneksi amburadul. Jadi sebenarnya, masalah akses belajar itu lebih penting daripada programming itu sendiri. So, kalau kita udah bahas aksesnya sudah ada, belajar programming nggak nih? Di sini saya merasa ya nggak sejauh itu juga ya. Kembali lagi, belajar Excel atau Google Sheet itu sederhana. Tapi tetap di dalamnya kita belajar logika. Kita tetap memakai aturan matematika. Estetika warna aja kita juga belajar. Bikin grafik kita belajar. Bahkan kita belajar bikin fungsi custom. Hingga akhirnya nanti bakal ada anak sekolah yang bisa belajar bikin laporan pemasukan uang jajan dan pemakaiannya, sebuah warung makan atau toko kelontong mencatat penjualan. Tapi pasti nanti ada yang bilang, ada apps-nya kok. Susah amat. Kembali lagi, ini kan tentang belajar. Untuk membentuk pola pikir. Apps memang mempermudah kita, tapi kita nggak diajak berpikir. Dengan belajar Excel, kita belajar mengolah data. Kita juga belajar membuat kesimpulan dari data yang kita olah. Ini artinya kita juga belajar memberi informasi. Dan semakin terbiasa dengan Excel, maka selanjutnya kita akan menemui batasan-batasan dari Excel itu sendiri. Kita belajar apa yang bisa dibuat oleh kita, tapi tidak bisa yang dibuat oleh Excel. Barulah solusi apa yang ada. Di titik ini, menurut saya, baru seseorang bisa belajar programming. Pakai bahasa apa? Ya kalau ngikutin tren dan cara yang mudah, katanya Python. Tapi ada yang bilang kalau mau benar-benar belajar tentang programming, diawali C++ atau Java. Alamak, itu susah loh. Susah kan? Ya karena susah. Alangkah baiknya bukan kalau semua mendapatkan akses untuk belajar penggunaan komputer. Lalu belajar logika untuk menggunakan Excel. Iya kan? Lalu menggunakan Excel untuk kehidupan sehari-hari. Benar-benar belajar mengolah data, membuat kesimpulan, membuat grafik, menggunakan Excel untuk tugas sekolah atau kuliah, untuk pekerjaan, untuk usaha rumahan, untuk RT RW. Karena dalam segala aspek hidup kita, ada data yang beredar. Dan ada informasi yang harus dibuat atau diperoleh. Excel masih yang termudah dan tercepat untuk itu. Dan untuk melanjutkan buat belajar programming, dasar-dasar membuat dan memberikan informasi yang jadi acuan. Jadi misal saya membuat program, bagaimana saya bisa membuat informasi yang lebih baik? Karena programming bukan tentang bikin apps video kayak YouTube atau aplikasi sosmed kayak Instagram, tapi mengolah data dan informasi. Karena apa yang ada di belakang sebuah aplikasi, di belakang yang terlihat oleh pengguna, itulah programming. Alor ngidul kan saya dari tadi. Jadi masih relevankah belajar Excel? Jawabannya sangat relevan, dan sekarang saya belajar Python. Oke,
Terima kasih telah setia mendengarkan. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman lain. Sampai jumpa.